Hai pemirsa, wah senang sekali hari ini kita kembali bertemu lagi dengan saya Eka pastinya. Nah pemirsa, ini ada yang spesial karena kita masih merayakan ya momentum Hari Kesehatan Nasional. Dan tentunya pada hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang pastinya juga aware dengan namanya kesehatan. Penasaran kan ya? Kita langsung kenalan aja yuk bersama dengan Ibu Mei Munawaro selaku Marketing Manager dari AHCC. Apa kabar Ibu? Halo, apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu ya. Senang banget nih hari ini kita ketemu, tapi tidak kita berdua saja ini Ibu karena ada yang spesial juga. Ada Pak Peri Anglis Hartono dari Jamu Ibu. Apa kabar Pak? Salam sehat. Sehat. Baik. Sehat dan semua baik-baik saja ya. Nah, kita kan masih mau membahas ya tentang kesehatan ini ya Pak Peri dan juga Bu Mei. Sebenarnya kita mau penasaran dan kepingin tahu juga, bisa dijelaskan dulu mungkin ya, Bu Mei dulu ya Pak Peri? Ya, silakan. Bisa dijelaskan sekilas saja nih Bu Mei, AHCC itu apa sih? Kepanjangannya apa dan apa gitu loh, supaya teman-teman semua yang melihat ini ngerti gitu, dan ada pemahaman baru, ada informasi baru. Ya, AHCC ini Adi Husada Cancer Center yang berada di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Nah, untuk Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan ini sudah berdiri lama, didirikan pada 25 November 1927. Kalau untuk AHCC atau Adi Husada Cancer Center ini, kita salah satu layanan atau fasilitas keunggulan dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Kita baru bukanya itu di tahun 2017, kebetulan juga 25 November 2017. Berarti sama-sama tanggalnya ya Bu, ya cuma beda tahunnya. Iya. Berarti ini adalah bagian ya dari Adi Husada Betul. rumah sakitnya ya, Iya, tapi iya. AHCC adalah Adi Husada Cancer Center. Jadi Oh. layanan onkologi center yang ada di Rumah Sakit Adi Husada. Oke, terima kasih Bu Mei untuk penjelasannya. Itu ya teman-teman, diingat. Nah, kemudian Pak Peri, Ya. bisa dijelaskan juga Bu, Pak, tadi kan Bu Mei sudah menjelaskan tentang Adi Husada Ya. Cancer Center. Nah, kalau Jamu Ibu sendiri mungkin dikilas balik sedikit, apakah sama-sama dari Surabaya? Ya. Tahunnya juga mendekati 1927, kayak ada sedikit dengan Persebaya ya. Ada kaitannya gitu kayaknya sepertinya. Ya, kalau Jamu Ibu ini perusahaan jamu yang berasal dari Surabaya juga. Oke. Jadi nggak jauh-jauh dari letaknya Adi Husada sebelumnya. Oke. Kalau Adi Husada di Undaan Wetan, Jamu Ibu ini di Jalan Ngaglik, Oke. nomor 3 sampai 5 Surabaya. Nah, Jamu Ibu didirikan oleh 2 orang wanita, yaitu dari seorang ibu dan seorang anaknya, itu pada tahun 1910. Jadi Lama-lama ya. lebih tua dikit dibanding Adi Husada, kakaknya lah. 1910 Gitu. dan 1927 gitu ya. Iya. Gampang gitu loh ya teman-teman, kita ingatnya tahunnya ya. Oke, Sama-sama Pak. legend dari Surabaya. Iya, Oke. dan bertetanggaan ya Pak ya. Tetangga, iya. Kita di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan ini berada di Jalan Undaan Wetan nomor 40 sampai 44. Mungkin kecamatannya sama kayaknya. Kecamatan Nah itu. Dicek di Google ini ya nanti ya. Dicek dulu Dicek ya ya, bagi Pak, ya. yang penasaran. Iya. Jadi sama-sama ya ini pemirsa. Jadi kalau Adi Husada Cancer Center ini sudah berusia 90 sekian tahun ya berarti ya Bu? Rumah sakitnya yang Rumah sakitnya ya? Rumah Sakit Adi Husada sudah 94 94 tahun, jamu ibunya 110 tahun. 111. 111 tahun ini. Oke, nah kemudian kalau di AHCC sendiri ini ya Bu ya, apa sih pelayanan dan juga program yang ada di dalam klinik ini? Mungkin bisa dibantu dijelaskan apa saja sih program dan fasilitas yang disediakan? Ya, jadi untuk programnya sendiri dari Adi Husada Cancer Center, biar gampang AHCC gitu Iya. ya Pak ya. Nah, Terlalu sih. panjang ya Bu, biar diingat Ya, juga teman-teman. Jadi AHCC ini kita ada diagnosis dan pemeriksaan. Jadi klinik hematologi onkologi, klinik radiasi onkologi. Jadi dokter-dokter spesialis kami ini selalu ada di jam Senin sampai dengan Jumat, itu mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi untuk dokter-dokter kami ini beliaunya sangat berpengalaman di bidangnya, kemudian juga berkolaborasi dengan tim dokter multi
disiplin dengan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Jadi kita mempunyai 5 dokter onkologi radiasi dan 1 dokter onkologi medik. Kemudian fasilitas diagnostisnya itu lengkap sekali. Jadi ada MRI 1,5 Tesla, kemudian CT scan 128 slices, mamografi, digital mamografi, kemudian endoskopi. Jadi untuk pemeriksaan penunjang diagnostik untuk penyakit kanker. Terus juga kita Adi Husada Cancer Center atau AHCC sendiri ini didukung jaringan layanan kanker Asia, jadi IOC atau Integrated Oncology Center Asia. Di baik SDM-nya, dokternya, kemudian tenaga-tenaga yang lain itu kita belajar di ini IOC Asia. Jadi kita ada Hong Kong, Vietnam, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura dan Indonesia ini AHCC. Jadi itu tidak hanya di Indonesia saja berarti ya? Jadi ada beberapa negara juga jaringannya. Di Asia. Oke, tadi itu saya lihat ya, Ibu Mei, ada yang menarik, ada Kenker gitu ya? Iya. Nah itu apa sih Bapak, itu juga fasilitas yang disediakan oleh AHCC? Jadi selain diagnosis, selain pemeriksaan dan pengobatan, kita di sini pengobatannya unggulannya di radioterapi, kemoterapi, imunoterapi, targeted terapi. Jadi selain itu kita ada layanan pendukung seperti post-care atau can-care. Nah, can-care ini sendiri ini baru pertama di Indonesia di Surabaya. Jadi untuk membantu para survivor cancer memenuhi kebutuhannya, seperti kalau ada orang yang mohon maaf untuk penyakit breast cancer atau kanker payudara, itu setelah dioperasi mungkin karena kan kelenjar getah benihnya juga diambil. Nah ini kesulitan untuk mengangkat tangan ataupun odem atau bengkak, itu di Can-Care ada menyediakan. Kemudian sampo, karena kan untuk survivor kanker ini juga mereka itu sensitif dengan bahan-bahan kimia. Rambutnya. Jadi rambutnya yang rontok atau perlu perawatan. Nah, di sini Can-Care itu tuh menyediakan sampo khusus untuk penyandang kanker. Terus wig, breast prostesis seperti silikon untuk pengganti kalau pasien kena kanker payudara ada yang diambil semua, itu kan otomatis kalau salah satu yang diambil otomatis mempengaruhi postur tubuh pasien, karena yang satunya hilang satunya masih ada. Itu biasanya postur tubuhnya itu akan mengikuti, jadi lebih nah dari itu makanya Can-Care ini hadir itu membantu wanita agar ini percaya diri seimbang juga memperbaiki postur tubuh dan mempercantik untuk lebih percaya diri, supaya lebih semangat lagi ya. Terus ada lagi kita yang beda dengan rumah sakit. Mungkin di tempat lain belum ada ya. Di AHCC sendiri kita ada namanya patient advisor. AHCC ini menyediakan layanan pendukung baik bagi pasien maupun keluarga pasien. Jadi untuk membantu mereka melewati masa-masa pengobatan, masa-masa pemulihan di di AHCC. Karena jadi yang merawat di rumah? Bukan merawat, jadi mendampingi. Karena hanya juga mendampingi. Untuk pasien dan keluarga yang sudah terkena kanker, konselor tapi yang non medis. Jadi yang menguatkan lah. Betul, yang menguatkan, karena itu kan kalau orang sudah kena kanker itu kan menguras fisik, moral, finansial. Jadi dari patient advisor ini tugasnya mendampingi selama pengobatan maupun pemulihan untuk pasien dan juga keluarganya, karena otomatis keluarganya juga stres. Kalau keluarganya ada yang sakit pasti juga stres. Jadi ya itu tadi menguras, karena mendampingi harus mengantarkan periksa, kemudian secara moral mungkin capek atau karena kan orang sakit kadang moodnya juga rewel, kemudian juga ini finansial, jadi kita juga
membantu ini pasien dan keluarga pasien. Jadi ya untuk pasien advisor sendiri itu selain sebagai tadi di info sama Pak Ferry bahwasanya konselor memang, tapi yang non medis. Jadi membantu selain mendampingi itu juga menguatkan. Ya, menguatkan, kemudian terutama pasien-pasien yang dari luar Surabaya. Iya, itu di jalannya sudah capek dia kan ya Bu ya. Kebetulan memang pasien ACC sendiri ini seluruh Indonesia, Indonesia Timur ya khususnya. Jadi membantu para pasien dan keluarga, memberikan informasi mengenai penginapan, karena kita juga ada kerjasama dengan penginapan sesuai budget dari pasien dan keluarga. Dan di sekitar sini. Iya, sekitar sini. Jadi ada kosan, ada apartemen, ada hotel yang harganya pasti membantu corporate rate gitu. Karena pengobatan cancer sendiri tidak 1-2 hari aja, karena continue. Jadi sampai di sini karena untuk treatment radiasi juga itu biasanya sampai dosisnya 25 fraksi, 35 fraksi, itu berarti ya 35 hari, 25 hari. Jadi untuk pasien yang dari luar kota itu kita bantu. Jadi kita memang punya relasi dengan dokter-dokter di luar kota juga. Mereka akan memberikan informasi ke kita, ini pasien mau berobat di Surabaya, tolong dibantu. Jadi kita follow up di awal. Jadi patient advisor ini tidak hanya pas pasien ke sini aja. Jadi di awal beliaunya ini belum tahu Surabaya, nanti di lobi dijemput. Setelah dijemput dari patient advisor ini membantu untuk registrasi. Kemudian yang ngobrol ya, itu memberikan menggali informasi, mungkin belum tahu nginapnya di mana, makan di mana. Terus juga kan yang pasti pasien dan keluarga itu juga perlu hiburan. Misalnya wisata terdekat, kuliner terdekat di Adi Husada sendiri seperti itu. Bisa dijelaskan juga Bu Mei untuk program dan juga fasilitas lain yang ada di ACC? Ya, untuk program ACC sendiri ini selama pandemi kita ada webinar untuk ilmiah dan awam, kemudian workshop itu untuk pasien dan keluarga pasien atau caregiver. Jadi karena pandemi kita melalui online. Kalau sebelum pandemi itu kita mengundang baik pasien maupun keluarga untuk mengikuti acara-acara yang diadakan ACC. Jadi tadi fungsinya pasien advisor juga. Jadi pasien advisor itu tidak hanya mendampingi saat pengobatan dan pemulihan aja, tapi setelahnya itu tetap follow up. Jadi menanyakan kabar, kemudian memberikan informasi kegiatan yang diadakan ACC. Menarik sekali ya ini ya. Jadi memang untuk produk-produknya juga sudah komplit, dan ditambah lagi ada patient advisor ini tadi yang sangat membantu pasien dan juga keluarganya apabila mereka tidak hanya di Surabaya ya gitu ya Bu Mei ya. Nah, kita beralih ke Pak Ferry ya ini ya Bu Mei ya. Tadi sudah sempat diceritakan ACC punya berbagai macam produk gitu kan ya, dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat pastinya. Nah, kalau untuk jamu ibu sendiri nih Pak Ferry, apa saja sih produk-produknya dari jamu ibu? Dan kemungkinan kan juga gini ya Pak, ini kan lagi masa pandemi ya Bu Mei, juga kita masih nggak tahu sampai kapan gitu ya Pak. Apa sih produk-produk yang dicari oleh masyarakat dan memang sangat dibutuhkan? Iya. Nah, di jamu ibu sendiri ini produknya ada kira-kira 150 item lah kira-kira ya. Nah, itu terdiri dari 3 kategori. Jadi kategori yang pertama itu adalah jamu tradisional, jadi jamu-jamu yang sejak zaman dulu ya sudah ada, itu yang masih bentuknya serbuk dan dikonsumsinya dengan cara diseduh. Outletnya biasanya di outlet jamu tradisional ya, lalu di depot-depot jamu dan sebagainya. Biasanya dia buka pagi, siang tutup, lalu sore buka lagi sampai malam. Biasanya seperti itu ya. Dan konsumennya juga masyarakat yang masih tradisional lifestyle lah ya. Gitu. Nah, seiring perkembangan zaman, akhirnya kita juga punya kategori yang jamu modern. Jadi bentuknya kapsul ekstrak. Jadi kenapa kok kita bentuk jamu yang modern yang bentuknya kapsul ekstrak? Supaya jamu ini tidak dipersepsi sebagai produk yang tradisional.
Ya, supaya jamu ini juga bisa diterima oleh outlet yang lebih modern. Contohnya apa? Apotek, toko obat, ya, lalu drugstore yang ada di supermarket dan sebagainya. Nah, jadi tahun 98 kita launching produk kapsul ekstrak pertama, itu namanya Kurmino. Itu adalah kapsul ekstrak temulawak. Itu untuk suplemen liver. Ya, jadi suplemen untuk liver. Nah, setelah itu produk itu setelah Kurmino ada Galisia dan sebagainya, ya, ada banyak item, kira-kira mungkin sekitar 25 item. Kita bisa masuk ke outlet yang lebih modern, apotek, toko obat, ya, drugstore di rumah sakit dan sebagainya. Nah, setelah itu kita mengamati sekarang ini kan zaman milenial, ya. Makanya kenapa kita bentuk juga kategori baru, yaitu minuman kesehatan. Itu tetap jamu tapi yang nggak pahit. Nah, namanya adalah Ibu Natural Drinks. Itu ada 9 item, ada temulawak, ada jahe, ada aloe vera, ya, ada kulit manggis, rosella dan sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya jamu itu bisa diterima oleh generasi yang lebih muda, ya, dan bisa diterima di outlet selain toko jamu, apotek, toko obat. Jadi jamu itu sekarang bisa jadi produk seperti consumer goods yang bisa dikonsumsi sehari-hari, layaknya seperti teh, kopi dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan jamu yang tidak pahit ini, jamu bisa masuk ke lifestyle, khususnya lifestyle anak muda. Nah, sekarang itu sudah mulai diterima. Jadi kalau kita ngomong ke anak-anak muda dulu, kalau kita tanya persepsi kalian tentang jamu apa pertama kali, pasti mereka ngomongnya pahit gitu, lalu produk kuno, jadi nggak keren, produk orang tua dan sebagainya. Nah, tapi sekarang mulai berubah karena mereka bisa mendapati jamu dengan kemasan yang lebih modern, ya, kemasannya lebih ngepop lah untuk anak-anak milenial. Jadi mereka merasa, oh iya, jamu itu ternyata keren juga, ya, gitu. Setelah mereka coba ternyata juga nggak pahit, kan gitu. Lalu cara menjualnya juga kita rubah. Cara menjualnya kita awalnya buat booth-booth di mall-mall, kasih sampel jamu itu gimana. Kalau seiring perkembangan sekarang, kita sudah ada yang pakai vending machine, ya, lalu dijual dalam bentuk-bentuk model outletnya kayak kafe dan sebagainya. Sehingga anak muda sudah bisa mulai menerima jamu sebagai lifestyle sehat mereka. Ya, seperti kopi lah. Kopi awalnya mungkin 20 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu kita minum kopi hitam, ya, nah, Pak, ya. Minum kopi dibully pasti. Sekarang di mana-mana deh, ya. Sekarang kopi lifestyle. Iya. Siapa yang minum kopi itu mbah-mbah. Ya. Nah, sekarang anak muda pada minum kopi. Jadi kita pengennya nanti kalau ada ngeteh, ngopi, nantinya ada jamu. Jamu itu keren gitu. Kemudian Pak, untuk produk-produk yang dicari tadi kan ada 150 item. Oh ya. Iya kan ya, juga ada yang tradisional, ada yang sudah ke modern di bentuknya kapsul, dan juga ada yang minuman kesehatan. Itu yang paling dicari yang apa ya Pak? Apakah yang minum kesehatan atau yang khusus yang produk kapsul? Sebenarnya kalau untuk bentuknya sih nggak ada yang spesifik yang dicari harus bentuk ini gitu, enggak. Tapi secara fungsi atau khasiatnya yang banyak dicari itu produk-produk yang bisa untuk meningkatkan imunitas. Oke. Itu yang mereka cari. Jadi pada saat pandemi itu yang banyak dicari, kalau awal-awal kan banyak mencari temulawak, jahe, di pasar ya Pak, sambiloto, sampai yang masih mentah pun diras ya. Dari temulawak itu sempat waktu itu harganya 1 kilo sampai 100.000. Luar biasa kan? Nah, waktu itu kan masih panik buying ya. Nah, seiring perkembangan zaman, pandemi ini kan sudah lama ya, hampir 2 tahun ini ya. Jadi produk-produk yang dikonsumsi adalah produk-produk yang untuk imunitas. Yang untuk imunitas itu apa? Yang mengandung temulawak, sambiloto, lalu kunir putih, ya, kunir, lalu ada kulit manggis dan sebagainya. Bentuknya macam-macam. Kalau di kita ada yang bentuk minuman yang nggak pahit, ada yang kapsul ekstrak, ada yang jamu seduh. Ada yang jamu yang cair yang langsung bisa diminum kayak 7 angin mint dan sebagainya. Itu yang paling dicari. Nah, kalau kaitannya yang sama cancer atau HCC, itu kita ada produk khusus namanya
kunir putih sama daun sirsak ekstrak. Jadi itu bukan untuk mengobati, tapi untuk imunomodulator lah. Ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kemungkinan untuk terkena kanker itu bisa lebih minimal lah, dikurangi. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh fungsinya. Fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Pak ya. Suplemen aja ya Pak ya. Hanya berupa suplemen. Ya. Jadi sebelum kena minumnya jamu ibu, nanti kalau sudah kena Oke, jadi ini kan ngomongin masalah pandemi ya, Pak Peri dan juga Bu Mei. Kita mau kaitkan juga nih, kalau untuk di AHCC sendiri, di masa pandemi ini apa saja sih tantangannya ya Bu? Dan bagaimana ya caranya AHCC itu menghadapi pandemi ini? Karena kan gini, kalau misalnya di masa pandemi otomatis orang-orang lebih takut kan ya Bu ya untuk ke klinik, kemudian ke dokter, mereka lebih ngeri gitu loh. Kalau misalnya dari AHCC sendiri, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika memasuki masa pandemi ini? Ya, memang benar. Jadi di masa pandemi ini AHCC mempunyai tantangan yang berat, terutama untuk pasien. Jadi pasien-pasien itu banyak yang takut ke rumah sakit. Betul. Padahal Adi Husada Cancer Center ini gedungnya terpisah dari pasien umum. Tapi mereka tetap tidak berani pergi ke rumah sakit, bahkan menunda pengobatan. Karena imunnya lemah ya? Ya, itu yang dikhawatirkan itu. Mereka khawatir ya? Ya, jadi dari pasien-pasien sendiri itu mengira nanti kalau keluar dari rumah, apalagi ke rumah sakit, itu mereka akan tertular. Seperti itu. Padahal dari AHCC sendiri sudah mempunyai kiat-kiat. Jadi biar pasien itu aman datang ke AHCC. Seperti itu, karena juga untuk penyakit kanker ini semakin diketahui lebih dini itu persentase kesembuhannya semakin tinggi. Jadi memang lebih awal langsung berobat itu kesembuhannya sangat tinggi gitu. Ya Bu Mei, tadi kan kita sempat ya ngobrol juga tentang pandemi. Otomatis kan kalau pandemi ini pasien lebih takut ya Bu ya, dan juga rentan ya kalau misalnya harus masuk ataupun datang langsung ke rumah sakit ataupun ke klinik. Nah, bagaimana sih caranya untuk dari AHCC sendiri untuk menanggulangi ketakutan dari pasien ini? Ya, jadi untuk kanker sendiri ya, itu memang pengobatan tidak boleh putus dan tetap berlanjut. Jadi AHCC menyediakan layanan telemedicine atau konsultasi dengan dokter melalui online. Kemudian nanti kalau dokter memberikan resep, itu bisa langsung kita kirim dari AHCC ke rumah pasien. Seperti itu. Oke. Kayak home delivery service kalau di jamu ibu ya Pak. Ya Pak Peri tadi sudah disebutkan kalau ada produknya jamu ibu itu 150 item ya Pak. Tapi yang dibutuhkan dan dicari masyarakat ketika pandemi ini produk apa ya Pak? Iya, jadi selama pandemi ini ya, produk-produk yang banyak dicari itu adalah produk-produk yang berfungsi untuk imunitas, yang berkhasiat untuk imunitas atau kekebalan tubuh. Ya. Nah, produk-produk yang untuk imunitas itu apa aja? Yaitu produk-produk yang mengandung ekstrak temulawak, gitu ya, sambiloto, meniran, ya, lalu kulit manggis, daun sirsa, kunir kayak gitu, semacam itu. Jadi jamu ibu sendiri kita juga mengalami pada saat pandemi itu produk-produk yang mengandung komposisi bahan baku itu yang meningkat tajam, terutama di online. Karena apa? Karena pada saat pandemi tahun pertama ya dan awal tahun 2021 ini kan banyak PPKM yang berjajar-jajar ya Pak. Berjilid-jilid itu. Akhirnya kan banyak orang yang nggak mau keluar ya. Akhirnya mereka banyak beli online. Jadi online-nya cukup bagus menurut saya. Jadi memang ada ya beberapa item tertentu yang dicari ya untuk komposisinya pastinya dari herbal-herbal yang tadi disebutkan. Yang mensupport untuk imunitas. Menjaga daya tahan tubuh berarti ya Pak ya. Salah satunya kalau di jamu ibu itu Kurmino plus Neo. Untuk nama brandnya. Karena apa? Karena dia mengandung ekstrak temulawak, ekstrak sambiloto, dan ekstrak meniran. Oke. Jadi memang pastinya kalau pandemi ini juga menghadapi tantangan juga ya Pak Peri ya. Ini saya ke Bu Mei dulu deh. Jadi kan tadi sempat disebutkan ya ini ya Bu Mei, kalau di jamu ibu ini online shopnya itu yang meningkat gitu kan nih, karena memang
konsumen ya Pak ya, itu takut kalau misalnya harus membeli sendiri dan juga ada kebijakan dari pemerintah. Nah pastinya kalau di Adihusada Cancer Center juga mengalami tantangan kan ya Bu yang baru. Betul, dan juga iya. mungkin ada juga pasien yang takut nih ke rumah sakit ataupun ke klinik. Nah bagaimana sih caranya menghadapi dari teman-teman Adihusada Cancer Center ini? Ya, khususnya di sini digital marketing ya sangat berperan sekali karena kita juga mengedukasi masyarakat. Saat pandemi itu masyarakat di rumah aja itu banyak menggunakan medsos. Jadi kita peran digital marketing itu sangat penting sekali. Di situ kita edukasi masyarakat Indonesia baik di web, IG, terus Facebook maupun YouTube. Kita memberikan edukasi yang datang ke AHCC itu aman. Gitu. Jadi memang kita ada kayak apa ya, anjuran atau ini apa? Anjuran atau apa ya kayak gitu. Himbauan. Iya, himbauan ya. ya. Kita edukasi seperti himbauan. Jadi yang pasti datang ke AHCC itu aman. Karena di AHCC sendiri fasilitasnya setiap hari rutin dan setelah dipakai pun langsung dibersihkan. Ada juga yang disposable. Jadi kayak seperti tempat tidur itu kan ada alasnya, itu langsung dibuang. Terus lift itu setiap hari itu dibersihkan. Terus kita sudah pakai touchscreen juga ya untuk liftnya. Kemudian membersihkan yang tempat-tempat yang dijangkau sama pasien sama keluarganya seperti tempat duduk. Nah itu kita juga rajin untuk membersihkannya. Terus ditata berjarak minimal 1 meter dari pengunjung satu dengan pengunjung lain. Kemudian juga membersihkan alat radiasi, terus tempat duduk atau tempat tidur pasien, kemudian kamar mandi sama wastafel itu juga setiap selesai digunakan langsung kita bersihkan. Terus baju ganti itu satu pasien satu langsung dibuang ke pakaian kotor seperti itu. Nah, selain tempat duduk yang berjarak itu juga kita berlakukan setiap pasien baru yang mau konsultasi ke dokter itu menunjukkan surat keterangan swab antigen yang negatif maksimal 1 kali 24 jam. Kalau PCR itu 3 kali 24 jam. Itu juga kita batasi juga untuk pengantarnya. Jadi hanya boleh 1 orang. Pengantarnya juga harus menunjukkan surat ini apa swab negatif juga. Jadi benar-benar kita screening di awal, mulai dari cek suhu waktu masuk, kemudian menunjukkan surat keterangan negatif dari COVID, terus juga yang tidak bermasker juga tidak diperkenankan untuk masuk. Terus kita sediakan untuk hand sanitizer di setiap nurse station, di setiap yang terlihat oleh pasien dan keluarganya. Kadang kita memang edukasi harus ini sesering mungkin untuk cuci tangan di wastafel, kalau tidak memungkinkan ya pakai hand sanitizer itu. Terus juga satu lagi, AHCC ini terpisah dari pasien umum gedungnya gitu. Jadi kita tersendiri karena ya tahu sendiri untuk penyandang atau penyintas kanker ini imunnya agak drop, imunnya tidak sebagus orang sehat gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa tips ya dan juga cara yang dilakukan oleh AHCC yang pastinya pasti mematuhi protokol kesehatan yang ketat ya sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir. Ditambah lagi juga sosialisasi dan himbauannya juga kencang dilakukan ya Bu ya di media sosial. Dan juga ditambah lagi ada tes loh ya kalau mau masuk dan mengantarkan. Jadi pasti ini aman karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk SDM-nya juga itu kebetulan dokter, karyawan, baik medis maupun non medis itu sudah divaksin semua. Terus untuk rutin juga dilakukan swab untuk karyawan di AHCC. Jadi untuk yang tidak hanya pasien baru aja, karena untuk treatment radiasi sama kemoterapi itu agak lama berkelanjutan. Itu setiap 5 hari harus bisa menunjukkan surat negatif dari COVID, ya swab antigen, PCR sesuai dengan
ketentuan itu tadi. Kalau swab antigen 1 kali 24 jam, PCR 3 kali 24 jam. Jadi sama-sama aman. Tenaga medisnya aman, pasiennya juga aman, ya. keluarganya juga aman. Jadi tidak was-was untuk melakukan pengobatan. Iya, benar sekali. Jadi itu sangat lengkap ya teman-teman pemirsa semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Mei. Nah, kalau tadi sudah ngobrolin tentang tantangan dan juga bagaimana menghadapinya dari pihak ACC, kalau Jamu Ibu pasti juga merasakan ya Pak ya. Pasti dan juga harus bagaimana caranya tetap berinovasi gitu di tengah pandemi. Apa saja yang dilakukan oleh Jamu Ibu ketika memasuki masa pandemi dan juga ini masih berjalan ya Pak ya 2 tahun ini? Ya, tantangan utama waktu awal-awal pandemi itu lebih ke distribusi ya. Oke. Karena apa? Karena adanya PPKM ya, lalu program anjuran pemerintah yang work from home dan sebagainya, sehingga banyak kantor-kantor yang mengeterapkan shift dan sebagainya, sehingga orang yang berada di jalanan ini lebih sedikit intinya. Iya. Dan waktu orang ke outlet juga, ke apotek misalnya, atau toko obat, toko jamu, itu menjadi lebih pendek karena dia hanya beli yang perlu. Iya. Kadang-kadang kan masih ada SPG yang nawarin produk ini sementara dia nunggu. Nah, dia nggak terlalu lama ya di outlet, sehingga yang biasanya ada emotional buying itu sekarang nggak ada gitu. Karena terbatas ya Pak waktu ya. mereka juga pendek. Itu juga nggak dialami juga oleh produk-produk jamu, tapi produk-produk konsumer juga mengalami itu. Orang-orang ke supermarket, ke minimarket lebih pendek. Iya. Biasanya antara yang dicatat dan yang tidak dicatat, banyak yang tidak dicatat. Itu menarik dibeli gitu ya Pak. Emosional buying. Nah itu. Tapi kalau pada saat pandemi ini, ya dia fokus yang dicatat aja, nanti langsung keluar. Lalu banyak juga outlet-outlet yang tutup, jadi jam operasional lebih pendek. Karena apa? Ada aja yang jalan-jalan utama ditutup pada saat jam sekian, dan itu di kota-kota kedua juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi yang berat adalah di distribusi yang pasti awalnya. Lalu kita mulai mencoba untuk mempush online, jadi online sales kita. Jadi sebelum pandemi ini kita sudah ada divisi online sales, tapi begitu pandemi kelihatannya kok mulai bagus ini online salesnya tambah bagus lah, kita support di situ. Sehingga sekarang kita sudah kerjasama kira-kira dengan 14 marketplace ya kira-kira. Nah, selain itu kita juga punya program home delivery service. Jadi konsumen hanya chat aja ke kita via WA, lalu kita bisa kasih e-katalog, mereka pilih, transfer, kita kirim. Kita juga bikin program reseller dan sebagainya, karena banyak juga konsumen yang kena pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi reseller dari jamu itu. Jadi buka ini ya Pak, lini mereka ada usaha baru ya, juga menambah lapangan pekerjaan jadinya. Betul. Oke, menarik sekali. Inovasi lain Pak mungkin selain dari online shopnya ditambah, kemudian adanya juga program home delivery service, mungkin ada di produk atau di sisi cara penyajian atau seperti apa? Mungkin lebih ke komunikasi ya, cara berkomunikasi kita. Jadi contoh misalkan kalau dulu itu kita banyak kegiatan-kegiatan itu offline misalkan gitu. Jadi produk kita atau corporate kita komunikasikan dengan cara offline, ya kita diundang di kampus atau di acara-acara talk show, seminar dan sebagainya, atau event-event yang biasanya ada di mall-mall atau tempat keramaian. Pada saat pandemi itu yang kena duluan kan? Iya, jadi semua ditutup ya Pak ya. Akhirnya itu kita switch ke online. Akhirnya kita belajar. Jadi tim dari marketing Jamu Ibu ini belajar gimana sih caranya bikin konten dan sebagainya. Jadi mendadak jadi pejuang konten semua. Ya, jadi kita beli alat. Jadi artis ya Pak ya. Beli alat dan sebagainya, lalu mempelajari gimana caranya bikin konten dan sebagainya. Jadi sekarang kita banyak melakukan kolaborasi podcast ya seperti ini dengan Adiusada dan sebagainya. Lalu kalau
di kampus atau duta wisata kita ada yang offline, ya, ada yang lewat webinar ya. Karena sekarang toolsnya kan banyak ini untuk digital marketing. Jadi itu yang sangat terasa yang perubahan dari sebelum pandemi ke masa pandemi. Jadi lomba-lomba yang dulu diadakan secara offline kita adakan secara online. Ya, lalu endorser dulu yang offline, lalu sekarang online dan sebagainya. Jadi Gitu. memang sebenarnya ya Pak Peri dan juga Bu Mei giatnya sekarang di digital marketing ya Pak ya dan Ibu ya. Jadi memang kita harus memaksimalkan dan juga cepat-cepat beralih ke perubahan ya yang dibutuhkan oleh masyarakat pastinya. Harus beradaptasi lah. Iya, beradaptasinya lebih cepat lagi ya, karena kan semakin kebutuhannya itu berbeda, otomatis kita juga menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menarik sekali ya ini ya teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah, kemudian ini Bu Mei, tadi kan sempat disinggung juga ya ada Instagram, kemudian medsosnya, itu bisa dijelasin juga ke teman-teman semua yang lagi menonton. Apa sih kalau misalnya saya mau lebih tahu tentang AHCC itu bagaimana caranya? Mungkin bisa disebutkan media sosial dan juga mungkin kontak person kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut. Ya, kita ada AHCC sendiri, ada fasilitas yang bisa dihubungi teman-teman melalui online. Jadi webnya AHCC itu di ahcc.co.id, kemudian di Instagramnya itu di Adihusada Cancer Center, @adihusada-cancer-center, kemudian di Facebooknya juga di Adihusada Cancer Center. Terus kita juga melayani ini tanya jawab di YouTube, YouTube online, kemudian Itu live ya Bu ya? Live tanya jawabnya atau? Oh enggak, ya? Yang live tanya jawabnya itu kita ada ini talk to. Oh. Jadi dari patient advisor itu tadi yang yang saya divisi ya, diawalkan patient advisor ya. awal cerita tadi itu patient advisor itu juga menjawab dari ini kebutuhan-kebutuhan informasi dari masyarakat di luar yang melalui online. Jadi langsung begitu chat, jadi kayak WhatsApp tapi melalui talk to seperti itu. Kemudian juga nanti untuk yang mau benar-benar pasien itu sudah pasiennya AHCC karena sudah terjawab di talk to tadi itu untuk registrasi, untuk janjian dengan dokter dibantu dengan patient advisor di 0822 8-nya 4 kali 6922. Jadi di 0822 8-nya 4 kali 6922 itu melalui chatting WA. Jadi untuk registrasi kita buatkan appointment. Jadi biar pasien kesini itu sudah sesuai dengan ketemu dokter yang diharapkan. Jadi nggak nunggu lama. Terus apalagi pasien yang dari luar kota. Iya. Jadi ya itu dari patient advisor sendiri itu akan membantu mulai registrasi, kemudian pendaftaran ulang di sini sampai ketemu dengan dokter. Oke, terima kasih Bu Mei untuk informasinya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman, media sosialnya semua lengkap, website ada, nomor WA juga ada ya, bisa langsung dipilih mana yang teman-teman butuhkan. Kalau untuk Jamu Ibu sendiri Pak, untuk media sosialnya dan juga mungkin kontak person, apabila ada yang mau beli produk ataupun konsultasi bisa dijelaskan mungkin Pak? Ya, kalau untuk kontak person ada dua. Yang pertama itu yang customer service, jadi untuk ngobrol lah ya, konsultasi. Lalu yang kedua adalah HDS atau Home Delivery Service. Ya, jadi kalau yang customer service-nya itu ada di 081 2525 081 27. Itu customer service-nya. Tapi kalau untuk yang pembelian ya atau home delivery service itu ada di 081 2367 7979. Nah, kalau untuk yang media sosial kita lengkap ada di Facebook ya, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Iya. Jadi ada lengkap Jamu Ibu gitu. Jamu Ibue. Jamu Ibue. Iya. Jadi ini juga bisa dipilih oleh teman-teman semua mana lini yang mau dipakai, mau langsung chat bisa atau cek di media sosial dan marketplace ya berarti ya Pak ya, itu DM bisa. juga bisa di DM juga bisa. Jadi disesuaikan saja dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, ini sebelum kita selesai ya Pak untuk bincang-bincangnya pada hari ini,
mungkin saya mau menutupnya dengan pesan gitu ya dari masing-masing, dari pihak ACC dan juga Jamu Ibu kepada masyarakat. Pastinya ini kan dari masa pandemi dan juga kita masih menghadapi ini sampai kapan nggak tahu ya Pak ya, dan juga ditambah lagi ada momentum Hari Kesehatan Nasional. Nah, apakah mungkin disebutkan dari Ibu Mei dan juga Pak Peri pesan-pesan nih buat teman-teman, buat masyarakat supaya tetap sehat itu apa gitu mungkin ya. Dari Ibu Mei dulu mungkin bisa dijelaskan. Iya, untuk teman-teman, jadi biar tetap sehat ya, jangan lupa terapkan protokol 5M, memakai masker, terus mencuci tangan, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi. Terus jangan lupa juga jaga kondisi fisik dengan memberikan makanan yang bernutrisi dan jangan lupa untuk minum vitamin. Nah, untuk pencegahan kanker sendiri, jadi buat teman-teman itu kanker itu penyakit yang berbahaya jika tidak segera ada penanganan. Jadi jika ada gejala segera pergi ke dokter untuk konsultasi. Kemudian ada kanker yang bisa diobati, ada kanker yang bisa dicegah yaitu kanker payudara itu dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Untuk usia yang sudah dewasa, jadi sebelum menstruasi bisa dilakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Kemudian untuk usia 35 tahun itu bisa dilakukan USG mame jika ada keluhan. Terus untuk usia 40 tahun bisa dilakukan mamografi seperti itu. Oke. Ya, jadi terus ada satu lagi yang bisa dicegah. Terakhir lagi apa lagi nih yang bisa dicegah? Ya, jadi untuk teman-teman biar terhindar dari kanker serviks itu juga di usia 10 tahun tuh sudah bisa dilakukan vaksin, namanya vaksin HPV. Jadi tergantung nanti silakan teman-teman bisa memilih mereknya apa, pergi ke rumah sakit untuk konsultasi. Seperti itu. Jadi kita nggak sebut merek, sebut jenis vaksinnya aja. Itu di sekolah-sekolah sudah mulai banyak. Ya, betul anak Pak. SD. Anak SD mulai 10 tahun. Betul. Jadi kalau untuk anak SD lebih bagus lagi karena vaksinnya hanya 2 kali. Ya. Oke, terima kasih Bu Mei. Diingat ya itu teman-teman pesan dari Bu Mei. Kemudian kalau dari Pak Peri apa Pak mungkin ditambahkan menghadapi pandemi, ditambah lagi ini momentum di Hari Kesehatan Nasional biar tetap sehat. Yang pasti prokes ya itu tetap dijaga. Seperti yang Bu Mei tadi bilang kan harus 5M ya. Iya. Saya cuma nambah 1M aja. Apa itu Pak? M yang ke-6. Oke. Minum jamu. Terutama untuk orang-orang yang punya penyakit bawaan. Itu yang beresiko ya untuk terkena COVID, bisa kena badai sitokin dan sebagainya. Jadi yang penyakit bawaan kayak kolesterol, ya jantung dan sebagainya, darah tinggi, itu yang perlu dijaga supaya tetap normal. Ditambah mungkin terakhir ya Pak ya backgroundnya dan Bu. Berpikir positif Mas. Berpikir positif ya. Jangan pikir positif, berpikir optimis. Iya. Kalau positif nanti positif betulan. Kalau positif yang itu COVID bahaya ya Pak ya. Jangan sampai optimis kita ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Mei buat waktunya. Terima kasih juga Pak Peri untuk waktunya dan juga informasinya. Semoga ya podcast hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di momen ataupun event selanjutnya. Sampai jumpa.